Baik, teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Anton, kembali lagi dalam Wong Cilik Podcast ya. Setelah sekian lama kita tidak hadir, Wong Cilik Podcast pada sore hari ini hadir bersama tamu spesial ya yang telah datang pada sore hari ini. Kenapa saya katakan spesial, teman-teman semua? Jadi ini ada ibu ya, ibu merupakan cucu dari pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia, dan tidak tanggung-tanggung nenek beliau ini namanya menjadi nama jalan ya di negeri Belanda. 9 tokoh yang menjadi nama jalan di negeri Belanda, dan ternyata dari nenek dari ibu ini mempunyai problem terkait dengan pertanahan yang diduga diserobot oleh yayasan ya, sebuah yayasan. Selamat sore dengan Ibu Sutiana. Terima kasih hadir di Wong Cilik Podcast, dan hari ini saya ingin bertanya terkait dengan sejarah dari nenek Bu Sutiana ya. Jadi nenek Bu Sutiana ini adalah namanya Raden Sukaesih ya, lahir di Garut. Jadi kalau ibu ini cucu ya? Cucu langsung. Ya. Jadi Bu Sukaesih itu lahir di Garut ya, Bu, lahir di Garut dan dulu tinggal di Jakarta. Di Jakarta, di Salemba 35. Oh, beliau tinggal di Salemba Raya 35. Ya. Oke. Nah, di Salemba Raya 35 terus bisa diceritakan beliau mempunyai anak berapa, Bu? Anak dari Ibu Raden Sukaesih 2. Ya. Anaknya ada 2 ya, laki-laki dua-duanya. Laki-laki dua-duanya ya. Kemudian itu menjadi berarti satu bapaknya ibu ya? Iya. Ya. Khalil Jatmadipura, suaminya dari Ibu Sukaesih. Oh ya. Namanya terus apa namanya, punya anak 2 laki-laki ya. Dan yang nomor pertama yang jadi bapaknya ibu atau yang nomor kedua? Nomor kedua. Oh, nomor kedua menjadi bapaknya ibu ya. Ya, terus mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana perjuangan Ibu Sukaesih itu ketika masa dulu gitu. Iya. Ya. Jadi masa dulu beliau menikah. Ya, menikah. Kemudian karena jiwa perjuangannya, akhirnya ditinggal, suaminya bercerai lah gitu ya. Kemudian ke Jakarta. Jadi menikah dengan orang Indonesia di Garut, di Garut. Kemudian bercerai, terus pergi ke Jakarta, berjuang lah gitu. Pergi ke Jakarta itu untuk berjuang. Dengan Maria Ulfa itu temennya itu. Oh, dengan Maria Ulfa yang namanya ada di Belanda ya. Jadi 9 pahlawan nasional. Iya. Kemudian berjuang, dan bapak saya dibawa masih bayi itu. Bapak Adang Saleh dibawa sama nenek saya, kemudian ditaruh di panti asuhan Belanda, Pandestin namanya kalau zaman dulu panti asuhan Belanda. Kemudian nenek saya berjuang, jadi bapak saya itu disekolahkan sampai tamat sekolah dari Pandestin itu. Terus berjuang dan mempunyai rumah di Jalan Salemba Raya 35. Oke, itu memang rumah yang dibeli ya, dibeli oleh beliau. Nah, terus beliau semasa itu menikah lagi gitu. Jadi berjuang dulu ya. Dibuang ke Digul. Ya, dibuang. Jadi sebelum menikah kembali dibuang ke Digul dulu. Dibuang ke Digul. Berarti dengan Pak Soekarno ya. Ini saya lihat ini ada yang dekat sama Pak Soekarno. Ini. Jadi dibuang di Digul itu bareng Pak Soekarno. Digul. Setelah dibuang ke Digul, kemudian dibuang ke Belanda. Lah anak-anak bapaknya Pak Kudian itu uak saya ya, ikut bapaknya di Banjar yang tadi. Ini cuma bapak saya karena masih bayi, dibawa, masih kecil lah, balita gitu. Dibawa yang ditaruh di panti asuhan Belanda itu. Nah, terus nenek saya Ibu Sukaesih itu berjuang. Namanya zaman dulu kan namanya zaman Belanda ya. Jadi nenek saya itu nggak suka dijajah lah di negara Indonesia ini gitu. Berjuang, kemudian karena perjuangannya memang jadi perintis kemerdekaan itu pejuang wanita ya. Pejuang wanita.
kemudian dibuang ke Digul. Ya, buang ke Digul. Ya. Dibuang di Digul lama, dan di Digul juga dulu katakanlah masih itu dah pokoknya parah gitu. Iya. Kemudian di Digul itu karena tetap berjuang, dibuanglah ke negeri Belanda. Oh, yang dibuang ke negeri Belanda berapa orang itu? Itu ada kurang termasuk lebih. Maria Ulfa juga dibuang ke Maria Belanda. Ulfa juga. Iya. Kemudian buang negeri Belanda, tetap berjuang di sana membela kemanusiaan. Oh ya, meskipun di negeri Belanda, tetapi masih cinta tanah airnya dan terus menyuarakan kemerdekaan ya. Kemudian juga di Kongres itu dia menceritakan pada saat dibuang di Digul. Benar nggak dengan Pak Rustam Effendi itu? Ya, kenal. Dengan beliau ya. Dengan beliau. Jadi di Belanda. Nah, setelah itu di Belanda menikahlah dengan orang Belanda, tapi orang Belanda yang cinta Indonesia gitu. Ya. Terus pulang ke Indonesia. Jadi tahun 1938 itu dapat malah piagam penghargaan dari bukan yang ini tadi ya, piagam penghargaan dari Belanda. Ya, ini teman-teman, Bu Sukaesih yang merupakan pejuang perintis kemerdekaan mendapatkan piagam penghargaan dari negeri Belanda ya. Ini tertanggal 14 Februari 1938 ya. Jadi telah memberikan piagam karena perjuangan Bu Sukaesih dan kawan-kawan di Belanda untuk kemanusiaan ya. Ya, oke. Jadi tahun 14 Februari tanggal 14 Februari 1938 beliau mendapatkan penghargaan itu ya. Di negeri Belanda. Oke. Terus kemudian setelah kembali ke Indonesia setelah merdeka ya. Tahun 46 barangkali kembali ke Indonesia. 46 setelah kemerdekaan beliau pulang ke Indonesia ya. Dengan suaminya itu yang pulang dengan suaminya Belanda dan menempati Jalan Salemba Raya 35. Ya. Itu berarti kan dekat dengan proklamasi ya. Ya. Jadi sering berhubungan juga tuh sama Pak Soekarno. Bisa diceritakan kenapa beliau sangat dekat dengan Pak Soekarno? Karena memang sama-sama berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Gitu. Jadi memang dekat sekali dengan Bu. Saya dengar dengan Bu Inggit. Bu Inggit juga dekat. Jadi sahabatnya Bu Inggit ya. Pak Karno memang dekat dengan Bu Sukaesih. Nah, kemudian ini bukti-bukti para pemirsa Wong Cilik dimanapun Anda berada, bahwa di dalam buku Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan seri perjuangan, jadi Ex Digul, Nyonyi Raden Sukaesih ini menjadi orang pertama yang tercatat dibuang ke Digul ya, bersama para pejuang perintis kemerdekaan yang dari DKI ya, dari DKI Jakarta itu beliau nomor 1 yang dibuang ke Digul karena perjuangannya ya, perjuangannya untuk merebut kemerdekaan dari Belanda gitu ya. Kemudian ini saya temukan juga sebuah buku ya, di negeri penjajah ya, orang Indonesia di negeri Belanda tahun 1600 sampai 1950 yang ditulis oleh Harry Apuse ya, dengan sumbangan tulisan dari Ces van Dijk dan Inge van der Mellen ya. Jadi ini buku-buku yang telah bukti nyata bahwa Bu Sukaesih ini memang pejuang perintis kemerdekaan, dan beliau sangat aktif untuk menyuarakan kemanusiaan, termasuk menyuarakan agar Indonesia itu merdeka. Ini buktinya teman-teman semua. Di dalam buku ini teman-teman bisa lihat ini Bu Sukaesih yang merupakan pejuang perintis kemerdekaan, dan di sebelumnya ada Pak Rustam Effendi, mungkin teman-teman mengenal, ini salah satu pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi ini menjadi bukti nyata, dan juga ada di sejarah perjuangan nasional Indonesia ya, itu juga ada foto ya. Ini foto Bu Sukaesih yang ini ya Bu ya. Nah, ini foto Bu Sukaesih teman-teman semua. Terus ada Bu Inggit ini ya. Ya, Bu Inggit. Terus ada siapa lagi Bu? Yang ini Bu? Ini ada tulisannya. Oh iya. Ya, ini di rumah Ibu R. Sukaesih, Salemba, Jakarta. Jadi ya, Salemba Raya 35, para pendiri organisasi Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia, ex pembuangan Digul ya. Jadi ada Ibu Sukaesih di situ, Muhammad Tayyib ya, dan juga ada Maskun Sumadirja. Maskun Sumadirja ini juga cukup terkenal.
Nah, Bu Nana, ya. Saya melihat ini ada piagam tanda kehormatan nih teman-teman semua yang diberikan atas nama Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri II, ya, Dr. J. Leimena, ya. Ini benar ini Bu, piagam ini diberikan kepada Bu Sukaisi, ya, betul ya. Ya, tahun 1965, 17 Agustus ya. Jadi peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1965 beliau diberikan ya. Ini saya bacakan teman-teman semua. Piagam tanda kehormatan ya. Presiden Panglima Tertinggi menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lacana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Bayangkan beliau mendapatkan penghargaan atas nama presiden. Artinya perjuangan beliau untuk perintis kemerdekaan itu memang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi masalah Ibu, saya lihat gitu ya, beliau ini sudah lama di Jalan Salemba Raya 35. Nah, ternyata Jalan Salemba Raya 35 itu sekarang diduduki oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Carolus. Betul nggak itu Bu? Iya, betul Pak. Ya, jadi Bu Sukaisi itu terusir dari rumahnya. Ya. Mungkin bisa diceritakan singkat Bu? Ya, jadi tahun 66. Ya, tahun 66. Sebetulnya awalnya dari karena kita dituduh PKI ya. Ya, difitnah ya, difitnah ikut gerakan G13 PKI ya kan. Kemudian pada saat itu datang dari Siliwangi ya, dari di situ dulu di Sumatera ada tangsi asrama lah, tentara. Asrama tentara, betul. Masukkan ke situ ke 1535. Tapi ternyata dicek di Kodim 0505 Jatinegara bahwa itu bukan basis PKI. Akhirnya ditarik mundur. Jadi difitnah bahwa Salemba Raya 35 itu basisnya PKI, padahal itu kediamannya dari Bu Sukaisi. Ya, terus kemudian dicari tuh yang tentara-tentara itu, karena memang kita bukan orang PKI kan. Nah, kemudian anak-anak kami juga masuk. Anak kami masuk, tapi ternyata bukan PKI, mundur. Akhirnya anak-anak kami itu maksudnya anak-anaknya Bu Sukaisi. Anak-anak mahasiswa ya. Kesatuan Mahasiswa Indonesia, ya. Kemudian karena mundur, memang kita bukan orang PKI, akhirnya kalau manggillah anak-anak PMKRI. Adalah anak-anak PMKRI. Persatuan Mahasiswa Kristen Katolik Indonesia. Ya, Katolik Indonesia, ya. Akhirnya tahun 66 itu didudukilah sama anak-anak PMKRI. Kemudian kita. Jadi terusir, Ibu nggak bisa masuk ke situ gitu. Jadi kita awalnya tahanan rumah. Rumah, kemudian lama-lama terusir lah. Ya, jadi teman-teman semua ini cerita tragis ya bagi sejarah Indonesia, tentunya bagaimana seorang pejuang perintis kemerdekaan kemudian beliau difitnah terlibat dalam gerakan G13 PKI padahal tidak terlibat. Beliau untuk sementara dikeluarkan dari rumahnya di Jalan Salemba Raya 35 dan masuklah perkumpulan pemuda Katolik yang menduduki rumah di Salemba Raya 35. Jadi setelah itu Bu Sukaisi tidak bisa masuk lagi ke rumahnya. Nggak bisa. Jadi kan kita berbatasan dengan Carolus tuh. Carolus kan 41, 39, 37. Ya, jadi Salemba Raya 35 berbatasan dengan Carolus waktu itu. Carolus waktu itu memang sudah ada. Sudah ada memang. Oke, zaman dulunya Belanda yang. Zaman Belanda, ya. Untuk rumah sakit dulunya itu, Bu. Ya. Untuk rumah sakit. Kemudian sama anak-anak PMKRI dijebol itu, yang rumah nenek saya kan ditempatin. Rumahnya nenek Bu Sukaisi ini jebol jebol batasnya. Jadi menyatu dengan Carolus. Iya. Kemudian nenek saya awalnya ditaruh di gudang arang. Jadi zaman dulu kan kita kalau gosok pakai arang. Iya. Sementara. Terus setelah itu barulah disuruh pergi kita semua tahun 67. Iya. Jadi tahun 1967 disuruh pergi semua. Dan posisi waktu itu tembok sudah dijebol itu ya. Ibu saat itu di situ juga? Iya. Di situ. Ibu lahir dari tahun berapa? Ibu lahir 46. Ibu lahir 46. Ya, di Banjar. Mulai pindah ke Jakarta? Tahun 51 Ibu masih TK. Masih TK Ibu sudah tinggal di 35 itu.
Jadi Bu Nana ini teman-teman semua menjadi saksi sejarah bahwa memang rumah dari Raden Sukayesi itu berada di Jalan Salemba Raya 35 ya. Ya. Jadi bukan saksi yang dengar-dengar, tetapi memang ibu tinggal di situ gitu ya. Merasakan. Jadi karena begitu pulang dari negeri Belanda, kemudian kan nenek saya itu kan lama nggak ketemu sama bapak saya karena bapak saya kan ditaruh di Pandesir itu. Jadi suruh bareng tinggal di Salemba Raya 35. Jadi itu rumahnya cuma berbeda ya di Sukayesi kita bilang karena kan tanahnya luas. Tanahnya luas, betul. Luasnya berapa, Bu? Luasnya menurut surat 9.300. Iya, menurut surat ya itu. Menurut surat yang kepemilikan ya, itu 9.000 gitu ya. Kemudian setelah di situ, jadi kita tinggal bareng sama Ibu Sukayesi. Nah, setelah kita dituduh difitnah bahwa PKI, tahun 67 kita disuruh pergi. Tahun 67 itu Ibu berarti usia udah SD? Enggak, saya udah nikah. Oh, sudah nikah ya? Karena Ibu waktu tahun 51 di situ masih TK. Oh, iya. 67 kan berarti sudah tambah 16 tahun lagi ya, itu udah dewasa, udah menikah ya. Iya. Bahkan anak. Jadi ibu secara sadar artinya memang sudah bisa berpikir, sudah bisa melihat dengan kepala mata sendiri gitu kan, bahwa itu adalah tanahnya Bu Sukayesi. Gitu. Jadi disuruh keluar oleh siapa, Bu? Sama Carolus. Oleh Carolus mengklaim, ya dituduh. Pertama dituduh PKI, yang kedua dituduh itu tanahnya mereka gitu ya. Gitu. Nah, dari tahun 67 ketika terusir itu tidak ada upaya dari pihak Bu Sukayesi untuk merebut kembali tanah itu, Bu? Karena ini, jadi kan bapak saya itu dibawa ditahan. Ditahan. Padahal bapak saya juga. Termasuk Bu Sukayesi juga? Enggak, Bu Sukayesi tahanan rumah. Oh, Bu Sukayesi tahanan rumah. Kalau bapak saya dibawain nekter. Kayak bapaknya ibu, ditahan gitu. Tapi kita juga ditanya kemana, kita tadinya awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini benar-benar fitnah ya. Iya. Selama kan dulu bapak saya kerjanya di Garuda Indonesian Airways. Oh, Garuda Indonesian Airways. Pilot atau itu bagian teknisi teknisi. Ya. Seluruh Indonesia sering keliling lah gitu. Iya. Nah, kemudian setelah di sana tidak ada masalah juga di Garuda. Kemudian setelah bapak saya dibawa selama 1 tahun dari Garuda Indonesian Airways, itu juga masih dapat jaminan, dapat gaji. Tapi setelah udah setahun lewat, karena bapak saya juga ditahan terus ya. Akhirnya terus kemudian bapak saya dipindah-pindah cuma Cipinang, Salemba gitu. Nah, kemudian setelah itu dari Komnas PBB mana gitu datang. Jadi disuruh dipilih mana yang benar-benar PKI, yang mana yang bukan. Karena bapak saya bukan dilepas. Oh, jadi ditangkap dulu baru diverifikasi ini PKI enggak, dan bapak ibu ternyata sudah terlanjur 6 tahun ternyata tidak terbukti PKI dilepas gitu. Waduh, ini zalim sekali dong. Jadi kita udah diusir karena tidak ada upaya perlawanan ya, karena ibu perempuan semua gitu ya. Nah, Bu Sukayesi meninggal tahun berapa ini, Bu? Di sini tahun 69 ya. Ini teman-teman semua, ini ada makam Bu Sukayesi, makamnya di itu Tanah Kusir. Di Tanah Kusir, dan ada perintis kemerdekaan Republik Indonesia karena beliau mendapatkan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia atas nama juga itu. Jadi lahir pada 14 Mei 1895 dan meninggal 24 Maret 1969 ya. Ini memang pemerintah Indonesia yang membuatkan ini, Bu ya. Iya. Pada saat meninggal juga kan bapak saya mau lihat lah gitu, tapi nggak boleh. Nggak boleh datang. Dan teman-teman semua, ini ada sebuah data yang saya temukan memang dari Kementerian Sosial ya Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat ya. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial menerangkan bahwa Nyonya Raden Sukayesi nomor SK nomor Pol 458 PK ya. Alamatnya ada di Jalan Salemba Raya nomor 35. Iya, rumahnya di situ ya kan. Terus
Filippo Johannes ini suaminya yang Belanda itu, Hermanus ya. Jadi nama-nama tersebut di atas adalah benar-benar perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial. Ini tentunya menjadi bukti otentik dan ini tidak sembarang karena memang SK ya. Ini dokumen negara yang tersimpan di Arsip Nasional bahwa beliau ini tinggal di Salemba Raya nomor 35. Dan tentunya Ibu, kami di sini Wong Cilik Podcast ya turut prihatin tentunya ya, dan kami berharap Ibu terus berjuang untuk merebut haknya Ibu gitu ya, merebut haknya Ibu karena yang direbut ya, diduga direbut oleh Yayasan Carolus itu memang benar tanahnya Bu Sukaisi dan Ibu selaku ahli waris yang level 3 ya. Harapan Ibu ini mungkin bisa disampaikan, Ibu bisa disampaikan ke Pak Presiden Jokowi ini ya, kepada Pak Menteri juga, Menteri ATR. Apa harapan Ibu? Ya, silahkan Bu disampaikan Bu. Harapan saya untuk supaya Salemba Raya 35 itu tanahnya nenek saya supaya kembali lagi kepada ahli warisnya. Jadi tolong supaya Menteri ATR BPN terutama ya, yang katanya sikat mafia tanah, itu jadi memang ada buktinya lah untuk kami gitu loh, yang orang-orang tertindas, orang-orang kecil. Ya, itu harapan dari Bu Sutiana, teman-teman semua. Saya mengetuk kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur ya Joko Widodo dan juga Bapak Menteri ATR BPN Pak Hadi dan juga Pak Menteri Menko Polhukam, karena di sana ada Satgas Mafia Tanah Bu ya. Pak Mahfud MD untuk bisa menuntaskan kesimpang siuran ini, karena sekali lagi tidak kita sebagai negara yang besar harus menghargai jasa para pahlawan. Ya, ini menjadi jargon yang kita dengung-dengungkan dari kita kecil sampai sekarang. Jasa para pahlawan ini harus kita hargai, dan sudah terbukti bukti-bukti yang ada secara otentik mengatakan Jalan Raya Salemba 35 Raya 35 itu adalah milik dari Raden ya, Nyi Raden Sukaisi. Ini bukti-bukti perintis kemerdekaan ada semua, bukti-bukti buku ada semua, mau dibantah apa lagi ya. Sekali lagi Pak Presiden, Pak Menteri Menko Polhukam maupun Menteri ATR, kami berharap, ahli waris berharap, dan kami Wong Cilik Podcast juga mendukung perjuangan Ibu ya. Terus berjuang Ibu. Terima kasih pada sore hari ini hadir, dan saya yakin namanya tanah itu akan kembali kepada pemiliknya ya, karena tanah ini bagian dari kita. Jadi kita ini kan ada nyawa dan tanah gitu. Tanah itu, kalau tanah merebut tanah itu menjadi sangat bahaya ya, dan akan kembali kepada pemiliknya. Semoga ya Bu, sekali lagi terima kasih, jangan lelah untuk berjuang ya. Nah, kita akan siarkan kepada semua seluruh Indonesia bahwa Ibu sedang berjuang, dan kita berdoa bersama-sama. Ini mumpung mendekati Ramadan ya, kemenangan ada di ahli waris Sukaisi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih telah melihat di Wong Cilik Podcast, dan kita akan kembali lagi di dalam podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.